Jadi konsepnya adalah bagaimana sungai ini bermanfaat buat kita semua, juga buat makhluk lain. Yang kita kembalikan lagi ke alam. Tadinya sungai ini banyak ikan, kan kita coba dengan tanami ikan, walaupun dengan budidaya ikan ya kita ini. Ini ikan hanya sebagai hiasan atau pemicu untuk merubah perilaku. Bulus yang dulunya langka, sekarang udah mulai kawin, udah mulai ada 1, 2, dan besarannya tuh udah mulai gede. Terus kayak biawak udah mulai main di sini. Terus ada ikan-ikan kecil yang kalau di sini di Bogor namanya benter, kalau di Jawa lunjar. Nah itu udah mulai ada. Itu kan untuk ukuran setelah air itu bersih, berarti ikan itu muncul. EcoVillage ini memang betul-betul bagaimana menciptakan satu kawasan yang berbudaya lingkungan. Dalam artian berbudaya lingkungan itu, lingkungannya ya pertama-tama adalah bersih mungkin, dan juga bagaimana kita terutama adalah mengedukasi masyarakat tentang berbudaya lingkungan. Yang notabene memang belum mengerti yang namanya, yang rata-rata budaya itu adalah hal kesenian aja, tapi budaya itu kan sebetulnya salah satu unsur dari kehidupan kita sama-sama kan. Nah itu yang berbudaya lingkungan ini, yang kita ini harus mempunyai satu konsep yang betul-betul menyangkut yang saya bilang di EcoVillage itu ada 4 aspek kan gitu. Aspek sosiologi, aspek ekologi, aspek dari agama, dan aspek dari sosial ekonomi. Itu yang menjadi dasar dari EcoVillage ini sebetulnya. Jadi mencakup hal-hal semacam itu gitu. Nah, Desa Bendungan salah termasuk aliran yang dialiri Das Ciliwung, karena menyangkut masalah Das Ciliwung kan gitu. Nah, konsep dari aliran sungai ini yang notabene masih kita berkecamuk dengan permasalahan sampah yang terbuang di sungai. Nah, di situ diciptakan setiap desa yang mengalir ke Das Ciliwung ini, mereka harus punya semacam diciptakan kadar-kadar lingkungan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan nih Pak Edi, Pak Dedi, kita kedatangan Pak Narso dari Desa Banjarwaru. Dia juga selaku pengelola EcoVillage Parayangan. Selama ini memang juga kita harus memberikan contoh yang terbaik dulu untuk masyarakat agar mereka dapat meniru, agar dia mau berkontribusi untuk memelihara lingkungan seperti gitu. Mudah-mudahan kita melakukan sosialisasi, terus kita melakukan aksi, terus kita lihat respon atau reaksi dari masyarakat. Nah, setelah masyarakat mau apa yang kita ini kan, ada semacam riungan, kita mengeksekusi harus diapakan ini kampung kita. Mau nggak kita bikin ini seperti begini, konsepnya seperti begini, kan itu. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk mengeksekusinya bareng-bareng, bukan kemauan kita kan, karena yang kita ajakin masyarakat kan gitu. Itu inti dari pembelajaran dari semua di EcoVillage ini, kalau saya rumuskan itu. Jadi kalau ada sampah dulu yang di depan rumah ini didorong aja, bukan diangkat kan gitu. Didorong akhirnya akan menjadi masalah di hilirnya kan gitu, akan menjadi penumpukan. Nah itu yang kita dasarnya ini harus diapakan. Saya bilang itu tadi, untuk merubah perilaku masyarakat itu terhadap lingkungan itu harus ada satu rekayasa yang kita harus perbuat gitu.
Rekayasanya dengan karamba terbuka kita tanami ikan kan gitu. Bagaimana masyarakat meresponnya kan gitu. Alhamdulillah akhirnya mereka mulai dari 30 meter akhirnya mereka mau berbuat, mau menjaganya, melihatnya, akhirnya ya hasilnya seperti begini sekarang gitu. Selalu keadaannya clear, bersih kan gitu ya, tidak banyak sampah. Memang orang tidak berani lagi, mulai dari anak kecil sudah sadar akan harus buang sampah kemana kan gitu. Kita melakukan itu dan masyarakat sadar bahwa kita tidak selalu adanya kerja bakti bebersih sampah dari sungai, mengangkat tiap minggu atau tiap bulan, itu nggak akan beres-beres selesai kan. Karena urusannya apa? Dengan perilaku manusiaan gitu. Dan bagaimana kita mencoba perilaku? Yaitu dengan kita coba dengan karamba terbuka begini. Kita berangkat sama-sama dari sebuah keprihatinan melihat kondisi air, terutama yang di sungai. Tebing yang dulunya ada air ternyata kering karena banyak pohon yang warga manfaatkan gitu. Dari situ kita bagaimana caranya kita berusaha melestarikan alam kembali. Nah, dari situ kita mulai cari info, mau nggak mau kita harus punya wadah kan. Setelah kita banyak masukan, ya terbentuklah Ekofilet Pelayangan. Tadi dulu ya awal kita di sini sih sangat kotor karena masyarakat masih membuang sampah di sungai. Apalagi karena itu memang kebiasaan. Karena di kita pun pengurus sampai ke tingkat desa pun belum ada solusi untuk menangani sampah tersebut. Nah, dari situlah kita mulai mencoba membersihkan secara manual. Pelan-pelan kita angkat. Dalam kurun waktu 5 tahun lah, alhamdulillah kita udah mulai bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mulai malu membuang sampah ke sungai. Nah, setelah itu hadirlah Pelayangan yang sampai sekarang kita hampir 6 bulan kita berdiri. Dan ya inilah hasilnya. Kenapa kita lebih memilih sampah? Sampah bagi kita relawan, sampah adalah satu-satunya dan nomor satu penyakit masyarakat yang kita buat kita sendiri. Kalau di rating kabar terakhir, kita kan penyumbang sampah nomor 2 di dunia. Apa kita harus bangga kan? Harusnya kan sebaliknya. Sementara dari sisi lain, pengolahan sampah yang udah begitu banyak mengeluarkan biaya dari pemerintah ternyata belum maksimal. Pemerintahan baru mampu memindahkan sampah dari masyarakat dibawa ke TPS, dan itu yang seperti kita lihat gunung-gunung sampah di semua kabupaten. Dan mirisnya lagi sekarang bukan di kabupaten aja, setiap titik 1 RW minimal ada 2 titik gunung sampah. Dan itu kebanyakan kan tanah orang, bukan tanah pribadi. Orang membuang karena ada lembah, karena ada tanah kosong. Kita pengen dan kita harus bisa menyelesaikan masalah persoalan sampah di masyarakat secara tuntas. Dari kita pengambilan sampah dari masyarakat, kita bawa ke UPS, di situ itu ada terjadi pemilahan, kemudian proses pembakaran yang menghasilkan
Kita ada 3 pupuk yang dihasilkan dari situ. Pupuk padat, yaitu pupuk yang hasil dari pembakaran, yang masuk melalui proses mesin itu. Yang kedua yang melalui proses alami, yaitu maggot. Maggot itu binatang pemakan sampah. Kerjanya kalau dihitung hampir sama dengan apa yang dikerjakan mesin yang kita buat. Dia benar-benar mesin penghancur sampah secara alami, dan hasil dari proses itu kita dapat banyak hasil pupuk padat, pupuk cair, dan itu yakin akan, dan banyak yang mencari dan banyak memakai. Sisa pembakaran plastik akan kita gunakan. Itu kan buktinya bendungannya itu dari hasil itu. Artinya ada gunanya. Artinya sampah bakal nol. Kalau kapasitasnya itu sekitar 1 kali masuk pembakaran, itu sekitar 200 kilo. Kalau suhunya udah maksimal itu sekitar 900 derajat. Dalam 4-5 jam itu bisa membakar 1 ton sampah kering. Artinya sampah yang udah dipisah oleh masyarakat. Plastik, kertas, kayu-kayu gitu paling. Kalau kita memang udah konsisten, udah sama-sama sadar akan lingkungan, 1 ton sampah kita bisa habiskan dengan mesin itu. Artinya di desa Banjarwaru ini dengan 10 RW, kita mampu memproses sampah, menghilangkannya dalam 1 hari, dalam 1 RW. Jadi kalau untuk hitungan, seharusnya kita udah bebas sampah di Banjarwaru. Cuman hari ini kita masih baru setengahnya karena masih berproses. Jadi baru 5 RW yang memang sudah masuk jadwal kita. Sisanya mungkin karena masih punya kaitan, masih punya kontrak dengan DLH. Yang warga itu kan udah dari dulu kan warga membuang sampahnya ke Dinas Lingkungan Hidup dengan iuran. Nah, kalau kita kan tidak ada iuran. Kita gratis. Assalamualaikum anak-anak, Ibu. Kalau misalnya kita nemuin bekas kopi, terus ada bekas aqua, nggak boleh dibuang, ya, nggak boleh dibuang sembarangan gitu. Kita kumpulin, kita simpan, terus kita rapihin. Terus nanti kalau misalnya ada bekas kopi, nih kita bisa bikin bikin tas nih kayak gini. Ini kan bagus kan? Iya bagus. Iya. Kita sebagai kader itu harus punya konsep, untuk masyarakat harus punya konsep yang terpelihara masyarakat itu sendiri. Kita hanya sebagai pencetus sebetulnya, Mang. Betul nggak? Bukan pengelola, tapi sebagai pencetus mempunyai ide. Ini loh masyarakat kelola lingkungan seperti begini. Lalu kita jadikan apa? Sehingga yang memelihara itu bukan kita, tapi memang murni masyarakat yang punya keinginan berkelanjutan. Kita hanya sebagai pemicu sebetulnya, sama aja kan gitu. Pasti ibu-ibu bertanya, kalau misalnya kita setelah jadi, kita jual ke mana? Ikut pameran. Jadi di pameran itu kita hasil produk dari kita tuh dipajangin. Nah, ini ada tempelannya harga, daftar harga, bisa pakai harga. Gitu. Kalau misalnya kita sengaja memasarkan ke pasar-pasar, nggak ada, susah. Nah, jual ekonomis ini bukan berarti kita menjual sesuatu produk yang nyata-nyata dari barang atau apapun juga. Tapi bagaimana mereka mengedukasi, memberikan orang datang ke sini dengan ingin belajar, dengan apa, kan gitu. Mendatangkan orang ingin belajar, ingin tahu bagaimana cara konsep seperti masing-masing di desa yang punya masing-masing sesuai alamnya, itu bisa sebetulnya menghasilkan
menghasilkan secara ekonomi, otomatis dengan banyaknya orang berkunjung, dengan otomatis warung-warung akan hidup. Kita dulu pernah muntaber ya? Iya. Di Cikungunya ada tuh. Dulu kita saya ada ngalamin itu. cikungunya juga ada. Karena kan dari nyamuk-nyamuk juga kan sama ya. Gitu. Muntaber juga kena kotor. Ininya ada kemarin. Jadi sebelum dipugar ya? Iya, sebelum dibuat gini. Karena apa? Yang banyak itu kan sampah, terutama kan pempes itu ya. Pempes kan buangnya sembarangan, jadi lama-lama kan membengkak gitu. Itu yang banyak itu. Secara ekologi kita sudah mengembalikan ke alam. Ini loh ikan sebagai tempat hidup mereka kan gitu. Satu tentang sosiologi masyarakat di sini udah cukup mumpuni untuk katakan sosiologi keikutsertaan. Mereka bergotong royong dalam hal ini semua udah ada. Secara agama mungkin bisa juga udah tercapai karena salah satu adalah bersih itu sebagian daripada iman. Itu cukup usaha yang keras, untuk meyakinkan mereka mau menjadi seorang relawan. Di kegiatan apapun yang namanya relawan, sangat susah menjaga konsistensi masyarakatnya. Jadi ya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Di situ kita setiap hari bisa menanamkan kepercayaan diri mereka. Ternyata kita bukan tidak berguna, relawan tetap berguna. Tapi alhamdulillah sampai hari ini jumlahnya malah meningkat karena banyak peran serta dari pemerintah desa juga. Mereka mendorong masyarakat untuk menciptakan relawan-relawan baru yang akhirnya yang nantinya jadi pengganti kita juga kan. Kalau relawan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjaga. Kenapa ekopilek yang lain mati suri? Mereka ada tapi mati suri. Karena yaitu tujuan dari mereka. Mereka bukan penggiat, mereka hanya jelmaan, hanya ciptaan. Kan tapi sekarang udah dihapus. Dulu kan pemerintah menguncurkan dana untuk ekopilek. Sekarang nggak ada. Karena itu rata-rata orang membentuk ekopilek sekedar untuk menurunkan uang yang ada. Setelah uang itu ada ya mereka hilang, mati suri. Tapi dengan hilangkannya itu sekarang terlihat apa sih siapa yang sebenarnya kopilek gitu. Tapi dengan jumlah 440 udah setengahnya sih mereka berjalan konsisten. Ya termasuk mudah-mudahan kita juga nantinya gitu. Satu RT harus punya perwakilan 1 orang sebagai relawan yang akan mengurus sampahnya di wilayah masing-masing. Setelah itu terjadi, kita akan memungut sampah mereka di titik yang sudah disediakan. Dan itu dalam kondisi yang sudah terpisah. Karena kan peran mereka bukan hanya mengumpulkan yang diperwakilan di masing-masing RT, tapi edukasi, sosialisasi, di situ. Kita berusaha memberi solusi. Kita bagian dari solusi. Yang tadinya mereka bingung, mereka sekarang udah mulai lega. Tidak lagi memikirkan sampahnya mau dikemanakan. Kalau mereka beli harus beli pupuk Korea yang dengan harga satuan per kilonya udah jelas. Dengan apa yang kita berikan mungkin sedikit membantu mereka. Dengan mengurangi anggaran, pupuknya nggak usah belilah, gratis dari kita. Termasuk kayak pupuk cair kan itu lebih ke tanaman hias, tanaman yang untuk koleksi lah. Tapi kalau pupuk padatnya untuk lebih ke pertanian atau perkebunan. Itu untuk ekopilek ke depan, kira-kira apa nih program kita ya? Pengembangan usaha.
Dari titik yang ke sana kita akan bikin sikatan untuk masyarakat. Jadi Untuk kolam ya, iya, untuk jadi ada budidaya ikan ya. nilai ekonominya di situ. Kira-kira Semenjak kita jalan dari kalangan manapun kita memang belum ada yang ikut support secara dana untuk operasional. Tapi juga kita nggak batas semangat juga karena kita memang udah punya janji masing-masing untuk bagaimanapun kita harus jalan. Dari situ paling ya dari relawan juga, dari masyarakat yang menyumbangkan uangnya. Ya namanya sumbangan kan variasi lah. Nah dari situ untuk beli bensin, untuk beli oli, untuk beli kita kebutuhan sehari-hari dari situ. Kalau untuk ukuran cukup saya rasa nggak cukup, tapi sampai hari ini kita masih jalan. Nah, sesuai dengan moto dari Ecovillage itu, kita jaga alam, alam jaga kita. Nah itu menjadi salah satu untuk masyarakat, ayo kita berbuat sama, berbarengan dengan sosial budaya dan kapasitas dari desa itu sendiri, apa yang bisa diangkat, ditonjolkan. Memang di sini mengedukasi kan gitu, sampai ada yang dari luar negeri datang ke sini kan ingin melihat, belajar seperti apa sih konsep kita kan gitu. Itu salah satu yang kalau boleh saya sebut, dari Jerman, Amerika, dari Jepang, dari Singapura, kan sudah dari Malaysia sudah datang kemari, hanya ingin melihat salah satu konsep yang menurut mereka inspirasi. Tidak ada kampung kumuh asal kita mau berbuat untuk menatanya. Menata kampung yang baik itu bukan harus mewah, tapi kita menata lingkungan itu dengan satu kebersihan aja udah sangat luar biasa, sehingga hidup mereka akan nyaman, dan akan timbul kegiatan-kegiatan baru yang berwawasan lingkungan. Mungkin harapan saya seperti gitu. Ciptakan desa-desa wisata, desa-desa yang berperilaku lingkungan. Kita bukan pengen diberi ya, atau dikasih uang atau apapun dari pemerintah atau siapapun. Harapan kita punya jembatan aja, punya alat yang akan membuat apa yang kita inginkan kan tercapai. Seperti contohnya hadirnya insinerator itu, alat pembakar sampah, itu kan solusi. Kuncinya peran serta banyak orang, masyarakat, lembaga, pemerintah juga. Kita akan hidup karena mereka.